Bersyukur hari ini adalah hari Pentakosta. Saya membawakan perenungan tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini adalah tanah di mana penginjilan begitu kuat, ya. 168 tahun lalu ada tokoh yang datang dari Belanda dan dari Jerman. Saya dari sana soalnya, jadi saya lihat-lihat, wah luar biasa gitu ya. Tanah Papua rupanya dimulai dari sini, dan harusnya tanah ini adalah tanah di mana Injil bertumbuh dan berkembang. Seperti Paulus ya, aku berdoa, dan itulah yang menjadi doanya dan sukacitanya, bahwa jemaat bertumbuh dalam Injil gitu ya. Saya tidak tahu pertumbuhan saudara sampai di mana. Nah, kita akan cek dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana laptopnya? Oh, di belakang ya. Minta maaf. Ya, saudara, kapan dan di mana dan bagaimana seseorang menerima Roh Kudus? Sebelum lebih jauh ya, kalau orang itu berdoa sebentar-bentar Bapak, ya Bapak, ampunilah salah, ya Bapak, itu kemungkinan besar orang Katolik. Tapi kalau doanya, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Teman di gereja ini biasa doa begitu, kayaknya enggak deh. Ya Roh Kudus, ada hujan besar, kami mau pergi. Ya Roh Kudus, tolong kami. Bukan hari ini. Kalau hari ini hari Pentakosta, gereja-gereja memang sebut tentang Roh Kudus. Tapi hari biasa, mereka kemungkinan besar orang karismatik. Ya, bagaimana gereja kita? Kenapa saya sebut gereja kita? Baik GII, saya juga membawahi Sinode Gereja Kristen Parosia, itu sama kita, gitu ya. Orang-orang PGI sama, tata ibadahnya nggak beda jauh, ya. Novendi, tata ibadahnya ada pengakuan iman, ada apa. Saya yakin juga ajarannya sama. Apalagi ini gembala saudara buat soal pengajaran, ya. Nah, gereja kita lebih banyak tentang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa saja, Sandung Batu juga Yesus dipanggil. Ya? Jadi berbicara tentang Roh Kudus itu sangat luar biasa, karena sangat spektakuler. Roh artinya tidak kelihatan. Kalau di Alor, ini gembala saudara orang Alor ya. Di Alor itu namanya di Bukit Ayalon ya. Mungkin ada orang Alor di sini juga ya. Saya pernah tinggal dan tidur bersama di kamar Pendeta Artipas Laana. Itu pemimpin yang hebat. Dan di tanah itu banyak sekali orang yang bisa mendapatkan penglihatan. Di rumah ini ada berapa setan, gitu ya. Kalau saudara berdiri, saya punya 3 anak, padahal 2. Itu yang di bawah tahu. Dan dia bisa tahu masa lalu saudara. Waktu kecil kamu begini, gitu ya. Dan saya bertanya, sebenarnya ini orang-orang punya dapat penglihatan ini dari Tuhan atau bukan, gitu ya. Tuhan dengan hantu beda tipis kan? Ya, kalau saudara bilang hantu cepat-cepat, Tuhan juga jadinya. Bilang Tuhan cepat, coba ujungnya hantu. Ya, jadi beda tipis gitu ya. Nah, pada waktu saya tanya, dia bilang, ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Jadi ada yang benar, ada yang tidak. Coba orang datang ke rumah saudara, oh, ibu sakit-sakitan ini karena di rumah ibu ada setan laba-laba lah, ada inilah, ada itulah. Dan saya baru 3 hari di Manokwari, cukup banyak orang yang sakit dan yang disalahkan itu setan. Iya, suami istri bermasalah, yang disalahkan siapa? Setan. Diguna-guna Pak, di mantra-mantra, gitu ya. Jadi bicara Roh Kudus memang itu hal yang sangat penting. Nah, kapan dan bagaimana seseorang menerima Roh Kudus? Nggak usah dijawab. Apakah saudara punya Roh Kudus? Amin. Saya bilang jangan dijawab.
saya takut saudara salah. Ada gereja-gereja yang kalau saudara bertobat terima Tuhan Yesus, berapa waktu kemudian ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, oleh majelisnya, ditumpang tangan supaya dia menerima Roh Kudus. Nah itu jadi pertanyaan, kapan Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya? Jawabannya adalah di Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, perhatikan yang kuning ini, ketika kamu percaya, pada waktu kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara kalau beli rumah, beli tanah, apalagi di Manokwari dan Papua ini, kalau beli tanah memang harus punya status hukum yang jelas, gitu ya. Mau keluarga, mau siapapun, jangan percaya hukum saja. Dan itu percaya Tuhan, ya. Dimeteraikan waktu saya tanah ini, misalnya saya beli, sebelum saya bayar, buat perjanjian AJB namanya, ya. Kemudian oke, mana sertifikatnya? Ini, oke, saya bayar. Begitu dibayar, ada meterai BPM, ya, dan itu menyatakan sah. Kenapa di depan notaris? Ya secara hukum supaya kuat. Kalau antar kita nanti dibawa lari, mana buktinya? Kan nggak ada, ya. Jadi ada yang menyaksikannya. Nah, ketika kita percaya, kita ini milik iblis sebelum percaya. Begitu percaya, kita mendapat stempel. Kalau di Alor khotbah ini gampang, atau di Kupang, karena sapi-sapi itu minta maaf, di belakangnya itu ada capnya. Dan cap itu adalah meterai. Punya siapa? Biar dia keliling kemana, kita tahu ini punya siapa, ya. Nah, jadi kapan kita terima Roh Kudus? Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Roh Kudus itu masuk, tinggal Dia di dalam hidup kita. Pertanyaannya buat kita, saudara yakin nggak punya Roh Kudus, ya? Apakah ketika kita terima Roh Kudus itu gemetar? Ada yang pernah wah Pak, waktu terima Tuhan Yesus itu saya menangis, merinding. Wah, itulah bukti bahwa Roh Kudus masuk dalam diri saya. Roh Kudus tidak sama dengan setan. Kalau saudara dimasuki setan, pasti aneh-aneh. Ya guling-guling lah, ya matanya, bayangkan ada hitamnya jadi putih semua, ya, jadi macam-macam. Tetapi Roh Tuhan ketika masuk, Dia akan membuat hidup orang itu serupa dengan Kristus. Saya lanjutkan dulu, ya. Nah sekarang bagaimana Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan orang percaya? Apakah Roh Kudus itu hari ini sedang beriman, puji Tuhan, haleluya, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita? Waktu jatuh dalam dosa, kemana Roh Kudus? Wah, jalan-jalan dia. Karena saudara berdosa, nggak bisa, namanya Roh Kudus, nggak bisa dia tinggal di tempat yang kotor. Karena itulah dia pergi. Benarkah ajaran itu? Tidak benar. Jadi jangan saudara percaya itu, ya. Bagaimana kalau orang percaya pas berdosa, ngutang belum bayar, dosa nggak? Bayar, harus dibayar, dan itu dosa. Kalau saudara punya hutang nggak bayar, itu dosa. Terus saudara meninggal, masuk surga atau neraka? Ya, wah karena berdosa nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan waktu kita masuk ke surga. Nah, nggak ada Roh Kudusnya, begitu, ya. Benarkah begitu? Kita lihat firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus tidak terbang di atas kita, tidak jalan di kanan kita, tidak jalan di kiri kita, tapi Ia tinggal di dalam kita.
ayat ini, kalau ayat 17-nya itu disebut tinggal di dalam diri orang percaya. Ya, jadi ada kata tinggal di sana. Roh Kudus tidak jalan ke sana kemari, kemudian kalau wah mau celaka ini, Pak Andreas mau celaka, masuk dia gitu ya. Tidak seperti itu ya. Merpati itu adalah lambang, tanda begitu ya. Tapi apakah burung merpati itu Roh Kudus? Ya, ada anak sekolah minggu yang lihat merpati putih, banyak Roh Kudus di sini. Ya, celaka itu ya, guru-guru sekolah minggu tidak berhasil mengajar. Ya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, pasti saudara selamat. Karena itulah tidak ada istilah sebentar selamat, sebentar tidak. Ya puji Tuhan, kalau pas selamat, mati, masuk surga gitu ya. Nah karena itulah, mungkin ada di khotbah lain ya, kita melakukan semuanya karena kita sudah percaya Yesus. Bukan kita melakukan semuanya supaya kita selamat. Saudara rajin ke gereja supaya apa? Bukan karena supaya apa, tapi karena saya percaya Yesus. Saya terima anugerah Tuhan. Saudara jadi paduan suara atau pimpin pujian, melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan supaya kita masuk surga? Bukan. Karena kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan. Ini harus jelas dalam kepala kita ini ya. Kalau tidak, saudara berarti belum, ibaratnya polisi, saudara masih calon polisi, calon siswa, gitu ya. Calon polisi masih calon, makanya ketika mereka kuliah, saya tidak sebut calon mahasiswa. Beda kalau calon itu belum resmi. Oh, udah jadi polisi belum? Belum. Calon dosen, udah jadi dosen belum? Belum. Baru calon. Ya, tapi banyak baru calon tapi sudah laganya lebih hebat dari yang benar gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia ada di dalam orang itu. Enak sekali ya jadi orang Kristen ya. Sekali percaya, sekali terima Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Kalau begitu, bebas kita berbuat dosa. Ya, enak sekali terima Tuhan Yesus, terus masuk surga. Wah, tinggal tunggu waktunya saja. Sudah dijamin. Itu kira-kira gimana ya? Makanya mereka yang melihat teologi ini, pengajaran ini, mereka agak heran. Kalau begitu terlalu mudah jadi orang Kristen. Tidak semudah itu. Ya, nanti di belakang akan kelihatan. Nah, kita lihat dulu apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara melihat perannya, adakah dalam hidup saudara? Saudara bisa lihat, benar nggak saya ini? Ada Roh Kudus atau tidak dibuktikan dengan saudara rajin di gereja. Percaya Yesus atau tidak, itu tidak dibuktikan dengan saudara rajin ke gereja, minta maaf ya, jadi majelis, jadi hamba Tuhan, pokoknya jadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak membuktikan. Yang membuktikan adalah kehidupannya. Nanti di belakang ya. Saudara, hal yang pertama, dia adalah penolong, seperti yang kita baca tadi. Menolong apa? Bukan tolong bayar hutang. Bukan ya Tuhan. Di sini banyak sekali itu loket-loket penjualan togel kayaknya itu ya. Jadi saya kenal karena gayanya itu saya kenal yang ini tuh. 30-an tahun lalu barangkali ya saya bandarnya dulu ini. Saudara, jangan berdoa, udah dosa, dosanya lagi. Minta maaf ya. Banyak orang Kristen itu agak kurang ajar. Sudahlah berbuat dosa, beli togel, berdoa lagi. Tuhan, tolong supaya kasih nomor yang tepat. Gitu ya. Kalau berhasil Tuhan, ini gereja lagi butuh uang. Saya kasih uang Tuhan. Udah waras. Banyak orang Kristen kurang waras. Karena ternyata banyak orang di gereja, tapi dia tidak punya Tuhan. Mulai agak keras sedikit. Moga-moga bukan saudara. Ya, jadi kita ini orang yang percaya Yesus. Nanti akan lebih jelas. Dia menolong kita,
Kita bukan orang yang sempurna. Saudara, percaya Yesus tidak menjadi robot. Habis begitu, ya udah, mau ke kiri atau mau ke kanan berdoa dulu. Tuhan, saya ke kiri atau ke kanan. Itu bisa 2 tahun baru tiba di satu tempat. Lihat aja Google Map, nggak usah tanya Tuhan. Jalan aja ke Google Map, ya. Bukan robot. Tapi perjalanan iman, proses iman itu sangat berat dan sangat panjang. Di sana ada air mata, di sana ada kekhawatiran, di sana ada ketakutan. Siapa bilang jadi orang yang percaya Yesus bebas dari semua masalah? Saya mau bilang justru, kalau mengikut Yesus, saudara harus siap menderita. Kalau tidak siap, jangan jadi orang Kristen, ya. Tapi ini tanah Kristen. Begitu lahir sudah distempel Kristen, gitu ya. Padahal Kristen atau bukan, percaya Yesus enggak, gitu ya. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk semakin memahami siapa Yesus, siapa kita, dan bagaimana kita hidup seharusnya. Yang kedua adalah penghibur. Saudara, Roh Kudus itu bukan kalau kita susah terus dia menari-menari. Wah, jadi penghibur begitu. Bukan. Dia menghibur kita karena dia tahu perjalanan kehidupan kita. Jatuh bangun. Pada waktu engkau jatuh, Ia akan memberi kekuatan supaya kita bangkit kembali. Kita ini tidak luput dari dosa. Tapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak ada orang yang grafiknya itu begini terus. Ya, dari bertobat nggak pernah jatuh dalam dosa. Wah, naik terus. Malaikat aja jatuh dalam dosa. Setan itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Apalagi kita. Jadi kalau saudara tuliskan grafik imanmu, wah, itu hanya Tuhan itu ya. Jadi orang sini bilang mungkin tipu, ya. Saudara dikasih Tuhan, Dia menghibur kita karena Dia berduka atas dosa kita. Dan Ia menguatkan kita, meneguhkan kita, mendorong kita, mengembalikan kita ke jalannya. Dan itulah sukacita yang sejati. Saudara, yang ketiga, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan akan dunia ini, karena dunia memang menolak kebenaran, ya. Akan kebenaran, karena kita ini lebih suka melakukan dosa daripada hal yang benar. Benar gak ya? Kita lebih suka yang tidak baik. Jangan pergi ke sana, karena di sana itu banyak hal yang tidak baik, bisa mati kita. Tapi heran ya, kalau tidak coba pergi itu rasanya penasaran gitu ya. Begitulah si Hawa. Wah, buah itu begitu baik. Terus dia dengan berdosa itu kalau ambil, ini bahasa kita ya, nggak ada di Alkitab. Berdosa ini kalau diambil. Tapi makin maju lagi gitu, di sana buahnya. Wah, bagus sekali itu bunga itu. Tapi dia penuh racun itu. Harusnya pergi, tapi maju lagi. Kayak apa itu bunganya? Dan akhirnya dipetik, dimakan. Saudara, Roh Kudus juga mengingatkan tentang penghakiman, bahwa hidup ini hanya sementara. Setelah ini kita akan dihakimi. Jangan pikir saudara, kalau saudara punya Roh Kudus tidak akan dihakimi. Siapa bilang? Penghakiman pertama adalah percaya Tuhan atau tidak. Kalau percaya Tuhan, masuk surga. Enggak percaya, masuk neraka. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada itu namanya jalan-jalan di sini apa, tidak ada. Kalau sudah mati, hanya 2 pilihannya, ke surga atau ke neraka, gitu ya. Nah, nanti di surga itu juga bukan hore masuk surga. Kalau saudara baca Alkitab, ada kelas-kelasnya itu di surga. Kelas yang paling bawah adalah gosong. Orang yang gosong ada dalam surga, tapi dia gosong. Bacalah kitab Korintus dari pasal 1. Nanti pulang di rumah baca ya. Ada itu. Dia di dalam surga, tapi gosong. Karena dia membangun imannya di atas rumput. Rumput itu sekali kena api, habis semua. Tapi dia tetap di dalam surga, gitu ya. Saudara mau gosong? Roh Kudus memimpin
kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau salah, dia pasti hati nurani kita. Kalau benar punya Roh Kudus nih, handphone ini lebih bagus dari handphone saya ini. Modelnya sama, hitam. Oh, saya baru ganti. Jadi covernya putih, itu hitam. Taruhlah sama, sudahlah, tukar aja, gitu ya. Berdosa enggak? Enggak. Nah, saya hamba Tuhan. Ini kan punya Tuhan juga. Punya Tuhan, punya siapa? Punya kita juga. Enak aja ya. Kita ini sering begitu. Kalau punya Tuhan itu punya kita. Tapi kalau punya kita, maaf Tuhan, bukan punya Tuhan. Ya. Sering begitu kita itu. Sama anak-anak dengan orang tua. Semua uang papa mama milik siapa? Milik saya sebagai anak. Coba anak punya uang. Milik siapa itu? Mamanya bilang, kasih dulu 2.000. Enak aja mau tanya gitu ya. Ini punya saya. Begitulah kita dengan Tuhan ya. Roh Kudus memimpin kita ke jalan yang benar. Hati nurani kita bersih. Artinya ketika berbuat dosa itu tidak senang. Martin Luther berkata, waktu kita belum percaya Tuhan, kita itu suka sekali menikmati yang namanya dosa. Tidak ada melakukan kebenaran. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita terlebih suka melakukan kebenaran daripada dosa. Jadi aneh kalau orang Kristen tetap mabuk, main togel, tampar istrinya, ngomongnya kayak orang kurang waras gitu ya. Cara ngomongnya, cara bertindaknya, jelas itu bukan orang Kristen. Sekali lagi berharap bukan saudara di sini. Nah, Roh Kudus pasti memuliakan Tuhan. Ya, boleh nggak pakai baju renang? Ibu-ibu boleh nggak? Ya boleh, tapi harus di tempatnya. Jangan pakai baju renang di gereja, ya. Itu tidak memuliakan Tuhan. Begitu ya. Jadi ini boleh nggak merokok? Wah, di Alkitab nggak ada kata rokok. Saya perokok berat, terus terang saja. Kalau mau bicara rokok, minum, kelasnya sudah. Saya bisa buktikan. Satu pertanyaan saja untuk saudara, saya tahu. Oh, cara minumnya gaya dayang beca, orang Makassar bilang, gitu ya. Atau high class, saya bisa tahu dari cara minumnya. Dari cara pegang gelasnya saja kita sudah tahu. Kalau minumnya gaya minum air kelapa, gluk, itu orang jalanan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus itu pasti memuliakan Tuhan. Dari cara bicara kita, dari cara kita hidup, ya, ditabrak orang, kita benar, dia salah. Saudara pukul dia atau apa? Gitu ya. Orang yang percaya Tuhan bisa mengendalikan diri. Nah, ini yang saya agak panjang sedikit, tapi saya harus lihat dulu. Wah, rupanya sudah 30 menit. Minta waktu sedikit ya. Saudara, ciri orang yang memiliki Roh Kudus. Nah, nggak usah dijawab, ya, nggak usah dijawab. Kita terlalu semangat menjawab ya. Saudara siap mati, siap gitu. Wah, ini namanya radikal. Mati untuk apa belum ditanya sudah siap gitu ya. Wah, saya pikir mati nggak bener itu ya. Jawab dalam hati, nggak usah angkat tangan, nggak usah jawab ya. Tapi bisa dilihat dari mata saudara sebenarnya sih. Saudara punya Roh Kudus tidak? Nah, saya nggak mau lihat mata saudara. Kita lihat ada banyak cirinya, tapi 3 saja. Coba lihat. Kalau saudara, kayaknya saya tidak masuk, segera bertobat. Terima Tuhan Yesus. Datang dengan Pak Gembala. Walaupun kelas saudara di gereja ini sudah sangat tinggi. Ada 2 orang menuju ke rumah Tuhan. Yesus yang berikan perumpamaan ini. Satu adalah orang Farisi, satu pemungut cukai. Dia datang ke dalam rumah ibadah. Kemudian mereka beribadah begitu ya, dan berdoa. Wah, saya ini jemaat yang setia kalau bahasa sekarang ya. Gereja ini kalau nggak ada saya nggak bisa. Tuhan terima kasih sudah pakai saya. Gitu ya. Saya ini berpuasa. Saya nggak tahu saudara puasa atau tidak. Saya berpuasa Senin dan Kamis. Saya memberi perpuluhan. Ini ada berapa kotak ya? Semua kotak saya isi. Enggak pernah enggak.
Gereja ini butuh apa? Saya berikan. Nah, saudara, dan ditutup doanya dengan aku bersyukur. Tidak seperti orang ini. Orang ini orang yang berdosa ini. Di sini mungkin ada lokalisasi ya, tempat prostitusi. Wah, kalau orang dari tempat prostitusi itu datang ibadah dengan saudara di sini, dan saudara tahu kira-kira gimana? Wah, mungkin sakit HIV. Wah, ini najis ini. Datang di gereja kita. Kalau dia duduk di sana, semua pindah ke sini. Ya. Orang Farisi ini tidak pergi. Dia tahu ini pemungut cukai. Namanya pemungut cukai itu pejabat publik kan, pejabat umum, tukang tagih pajak. Dulu negara kita tukang pajak ke rumah kita. Sekarang tidak. Kalau datang dikeroyok mungkin. Ya. Jadi tapi harus bayar pajak. Bapak Ibu kalau penghasilan lebih dari 45 kalau nggak salah sekarang ya, 1 tahun, saudara bayar pajak. Jangan diam-diam. Atau 50, saya sudah lupa. Yang jelas penghasilan saya lebih dari itu, makanya saya bayar pajak. Punya NPWP enggak? Kalau dicek nih, jangan-jangan banyak yang ngemplang pajak, ya. Punya mobil, punya motor, tapi nggak punya NPWP, ya. Kita kembali ke sini, saudara. Ciri orang Kristen yang memiliki Roh Kudus itu memang akan kelihatan, gitu ya. Janganlah saudara seperti orang Farisi ini. Dia duduk di mana? Dia berdiri di mana? Di belakang. Orang Farisi umumnya duduk di depan. Minta maaf, kalau di gereja saya itu pengurus di belakang, karena dia harus urus di belakang sana. Jadi bukan di depan sini. Untung di sini nggak pasang meja di sini. Jadi kalau ada apa-apa, justru diam dia. Dulu gereja kami begitu, tapi kita ubah. Nah, orang Farisi itu biasanya di depan, jalannya saja beda. Kalau ada majelis di sini yang jalannya dadanya sedikit maju, itu wajar ya, karena siapapun kalau naik jabatannya memang wajar. Yang tidak wajar kalau dia sombong. Nah, orang Farisi ini sombong secara iman, bukan sombong soal kekayaan. Tuhan, aku lebih hebat dari orang ini. Bukankah begitu doanya ya? Saya tidak seperti orang ini. Di mana dia berdiri? Di belakang. Alkitab tidak bilang, tapi orang ini, this is, itu artinya di sini. Kalau di sana itu that is. Ini di sini ini, gitu ya. Jadi, wah dia memang sengaja sekali ya. Berdiri di sampingnya. Doanya buat siapa? Buat Tuhan atau buat orang ini? Buat orang ini. Ya, aku telah ini. Wah, sampai ini orang pemungut cukai ini makin takut. Saya ini gak pernah puasa. Aduh, saya orang berdosa. Dan ketika dia berdoa memang seperti itu. Dia memukul-mukul dadanya. Nah, Yesus bertanya, siapa yang benar? Yang rajin ke gereja? Yang melayani Tuhan? Yang benar adalah yang hancur hatinya. Tapi orang yang sudah hancur hatinya pasti melayani Tuhan. Ya, jadi jangan para majelis itu bubar. Kalau gitu lebih baik jadi orang biasa saja. Oh tidak. Setelah dia percaya Tuhan sungguh-sungguh, justru dibuktikan dengan melayani Tuhan. Oke, kita lanjut dulu. Hidupnya adalah mengasihi Yesus, menuruti segala perintahnya. Aduh, sebenarnya sangat menakutkan khotbah ini, termasuk buat diri saya. Segala perintahnya. Kita ini sering di sini melakukan perintah Tuhan. Di sini kita menyalahkan Tuhan. Itu sama dengan minggu ini, Hosana bagi sang raja. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka bingung kenapa tidak naik kuda, naik keledai. Tapi udahlah, inilah calon raja Israel. Hosana bagi sang raja. Tapi berapa hari kemudian, siapa mau dibebaskan? Saudara, mereka teriak apa? Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nggak mungkin dari sumber mata air yang sama keluar yang pahit dan yang manis. Itu nggak mungkin. Tapi di gereja ini saya yakin semuanya manis, ya. Buktikanlah, benarkah saudara mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan? Wah, ibadah jam 9,
Udah datangnya nanti aja, on time, jam 9 tepat, ya. Jadi datang jam 9 tepat. Ya baik juga ya, daripada yang nanti pas firman Tuhan saja baru datang, ya. Pulangnya juga begitu, amin firman Tuhan langsung pulang. Kalau ada yang begitu kita cegat nanti ya. Belum doa berkat dia sudah pulang, ya. Saudara, mengasihi Yesus artinya mengutamakan Kristus. Kita melihat firman Tuhannya. Saudara suka nggak dengan firman Tuhan? Berikan perpuluhan, ya berikanlah. Saudara punya hasil 1 juta, berapa perpuluhannya? 100.000. Ya kita ini begitu ya, pintar berhitung, tidak pintar untuk memberikan, gitu ya. Ya sekali lagi, maaf Tuhan, uangmu uang saya, tapi uang saya minta maaf, bukan uang Tuhan. Jadi jangan coba-coba ambil, gitu ya. Padahal Tuhan bilang tabur, mau kaya, bukan pelit. Jangan percaya itu peribahasa, pelit pangkal kaya, pelit pangkal masuk neraka. Jadi jangan percaya itu, ya. Karena saya berdoa, kalau saudara datang dengan motor, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kasih mobil. Kalau kau hari ini dalam nama Yesus, kau punya rumah. Karena Tuhan itu progres, kau punya progres yang sangat jelas. Sekalipun turun naik, tapi grafiknya itu jelas sekali, ya. Nggak begini, turun lebih dari 0 lagi, itu celaka itu ya. Hal yang pertama, coba lihat hidup saudara. Benarkah saya melakukan firman Tuhan? Ya, jangan berzinah. Saya tidak berzinah, cuma tidur berdua saja dengan bukan istri saya. Sekarang ini dosa disamarkan. Boleh nggak kita lihat perempuan cantik? Kan nggak salah ya, bapak-bapak. Salah nggak lihat perempuan cantik yang lewat? Nggak salah. Lewat di internet salah nggak? Ya nggak salah, nggak sengaja Pak. Masa kita mau kasih mati handphone supaya nggak lihat? Terus di jalan, di pesta, wah kan orang berusaha secantik mungkin ya. Itu heran itu, istri-istri itu secantik mungkin, seseksi mungkin, padahal suaminya biasa saja. Kenapa nggak dandan buat suaminya ya? Heran. Kalau ditanya ibu-ibu, cantik supaya apa? Supaya dilihat orang ya. Kalau nggak ada yang lihat, dia juga susah hati. Jadi salah nggak itu? Ya nggak salah gitu ya. Banyak hari ini dosa nggak sih lihat perempuan yang lain? Dia nggak salah. Tapi mengingini itu muncul dari melihat, muncul dari mendengar, ya. Dan anak-anak muda sekarang begitu gampang mereka kos bersebelahan, akhirnya tidur satu kamar. Kalau ditanya, oh kenapa? Emang dosa Pak kalau tidur bersama? Yang dosa kan kalau melakukan hubungan suami istri. Tapi sekarang saya tidak melakukan suami istri. Saya langsung bilang, emang saya ini orang bodoh, ya. Memang sekarang kamu tidak melakukan, tapi tadi malam. Anak-anak sekarang tuh hebat. Tidak Pak, kamu ini ya tidur sama perempuan itu ya? Tidak Pak, sekarang saya tidak. Sekarang mamanya, oh iya berarti tidak ya. Padahal kemarin tidur, gitu ya. Jadi coba perhatikan baik-baik berhubungan dengan dosa. Apakah saya lebih suka melakukan dosa atau melakukan kebenaran? Supaya saudara tahu bahwa benarkah saudara punya Tuhan ya, ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Hidupnya dipimpin Roh Kudus, tidak menuruti keinginan daging. Saudara, keinginan daging itu ya yang tadi saya sebutkan ya. Dia lebih memilih. Boleh nggak minum minuman keras? Boleh nggak? Ya boleh. Dia pikirnya dia perjamuan kudus pakai apa? Di sini pakai apa? Anggur bener ya? Anggur beralkohol kan? Apalagi bilang dari Israel, padahal bukan. Israel itu dari Swiss, dari Australia, dari mana? Dan makin mahal harganya, fermentasinya makin kuat. Dan itu kita minum. Berarti berdosa dong minuman itu ya. Tapi nah itu orang yang minum-minum itu, Pak Pendeta aja minum, di gereja disuruh minum. Jadi kami itu tiap hari perjamuan kudus. Saudara, pertanyaannya bukan boleh atau tidak, ya. Tapi apakah itu
memuliakan Tuhan atau tidak? Ya sama, boleh nggak datang ke gereja hanya pakai kaos dalam, pakai celana panjang? Boleh nggak? Oh ya, kalau boleh tidak boleh? Kalau dia bilang boleh, ya boleh. Tapi yang masalah adalah itu benar atau tidak? Itu memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, boleh nggak merokok? Ya, boleh aja berdebat mati kita sama begitu banyak hamba Tuhan apa yang merokok. Saya juga dulu merokok, terus dibilang jangan merokok. Wah, hebat jawaban saya, gitu ya. Dan kita bisa berdebat. Manusia itu paling hebat cari alasan. Jadi, tetapi saya lebih memilih tidak minum. Saya mantan peminum. Kalau ke Bali misalnya ya, ketemu teman-teman dari mana begitu, dari luar negeri ya, itu biasa ya, ibu biasa keluar itu dikasih sedikit. Kenapa? Banyak mabuk, sedikit saja ya. Apalagi diberikan dengan, kalau orang Tionghoa itu dengan 2 tangan pakai seloki dan diberikan. Jangan coba-coba ditolak, karena itu penghormatan yang tertinggi buat kita. Ya kita ambil. Tapi kalau di rumah itu punya pemahaman, kalau diambil artinya minum, saya ambil. Kemudian saya akan simpan dan saya minum yang lain. Jadi ambil dulu, baru bilang minta maaf. Saya agak bermasalah dengan ini, atau leher saya kurang pas dengan ini. Mintalah. Kalau tahu keluarga itu biasa menjamu tamu dengan seperti itu, kita tinggal bilang, begitu Mas Bre, ganti teh ya. Karena orang Tionghoa minuman dengan teh itu sama. Jadi, wah kebetulan ini dijamu dengan minuman keras ini. Puji Tuhan ini ya. Saya tidak tahu keinginan daging saudara seperti apa yang ada pada saudara. Misalnya ya soal uang. Saudara sekali lagi berhutang itu sesuatu yang lumrah hari ini. Jangan pernah terikat dengan, jangan pernah kepinjau. Itu mematikan saudara. Dia kasih jalan keluar, tapi sebenarnya seperti setan. Saudara mau kaya, dia kasih kaya, tapi hidupmu dan keturunanmu semua diikat mati oleh mereka. Jadi jangan ya. Kalau punya hutang hari ini yang sudah sekian, apalagi berhutang dengan hamba Tuhan, bayar memang. Saya pernah soalnya ada jemaat, Pak, minta tolong dulu, anakku di penjara ini, pinjam uang dulu 5 juta. Ya sudah, kita kasih. Minggu depan Pak dikembalikan, janji ya, saya nggak punya uang lagi. Iya janji. Sampai hari ini nggak dibayar. Ya. Jadi bukan hanya penipu, yang ditipu, pendeta juga dia singgah. Ya. Jadi dia bukan takut Tuhan, tapi takut uang. Nah saudara, apakah saudara menuruti keinginan Roh Kudus atau mengingini keinginan daging? Saya tidak bisa ceritakan detail, apalagi saya belum mengerti kehidupan saudara. Tapi saudara yang tahu, ini bukan jalan Tuhan, ini bukan keinginan Tuhan. Saudara pilih yang mana? Kalau saudara biasa dengan pilih yang itu, misalnya ya, saya nggak tahu menginang itu apakah sesuatu yang baik atau tidak, begitu ya. Tapi heran, kalau saudara keluar dari daerah ini, karena orang Manokwari juga banyak yang saya kenal di Bandung, mereka tidak nginang. Tapi kalau datang di sini, menginang, begitu ya. Nah, apakah itu jadi batu sandungan atau tidak? Nah, saya nggak tahu ya. Tapi kalau minuman keras, udah jelas ya, secara umum itu tidak baik, begitu ya. Jadi misalnya kita bersama-sama, ada kan bir 0%, kayak kredit gitu ya, 0% gitu ya, ditaruh begitu ya, ayo Pak Pendeta ayo. Saya waktu di Palu itu ayo, saya bilang terima kasih, saya cukup teh tawar aja gitu ya, karena diabetes saya sudah diambang, sudah pre-diabetes, jadi saya nggak mau. Saya bilang nggak usah itu, karena waktu kita angkat itu dan masuk di upload, kemudian Pak Andreas minum bir. Jadi saya pernah beli kacang dan di Ambon, botolnya itu botol bir, masih ada tempelannya. Saya jual bir ini orang, ternyata kacang.
gitu ya. Terus Pak Andreas ini oleh-oleh buat Pak Andreas, cabut dulu itu. Bayangkan kalau saya tenteng 3 botol itu yang sudah diikat itu ditenteng terus dipotong sama jemaat. Ini pendeta kita, ketua sinode kita, matilah saya. Ya. Jadi saudara pilih yang mana? Nah, yang terakhir mengalami pembaharuan, transformasi. Saudara, orang Kristen itu begitu bertobat, percaya Tuhan Yesus, dia harus mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan yang semakin baik. Bukan hari ini saudara ada di gereja begitu baik, tahun depan saudara menjadi orang gila. Di gereja ini lebih jahat dari orang jahat, tapi ada di dalam gereja. Di jemaat Korintus itu begitu ya. Kawin mengawin dengan tidak menikah tapi kawin, itu istilah yang tepat barangkali ya. Dengan mamanya, mama tirinya lah, dengan apalah, incest begitu ya. Dan dia ada di dalam gereja, dan itu tidak benar ya. Nah, perubahan itu saudara yang bisa lihat adalah keluarga kita. Bapak Ibu, ini yang paling depan suami istri ya. Kalau bukan bahaya. Saya lihat duduknya mepet sekali. Kalau enggak, saya berkati di situ. Saudara, suami istri itu banyak kok hari ini, bukan mereka dua ya. Di gereja gandengan, tertawa bersama, tapi di rumah dia tampar istri. Siapa yang berani menjelekkan istri saudara? Saya tanya, siapa yang berani menjelekkan? Pak, siapa yang berani menjelekkan ibunya? Misalnya nih, satu kali saya dari kampus mewakili upacara bendera di Unhas. Berdirilah saya di samping profesor siapa gitu ya. Ini istrinya, ini Pak Profesor. Profesornya berdiri dengan tegak terus mau nyanyi lagu Indonesia Raya, hormat bendera dulu. Hormat, bro. Dia hormatnya begini. Istrinya lihat, langsung dia bilang, bodoh kau. Itu diteriaki profesor, bodoh kau. Coba kalau saya yang bilang, profesor ini salah hormatnya, harusnya kan begini. Ini begini, mungkin panas dia. Jadi saya bilang dengan dia, bodoh kau. Kira-kira gimana tuh? Yang biasa menjelekkan pasangan kita adalah pasangan itu sendiri. Siapa yang bilang anjing, monyet, kucing, lo apa dengan anak-anak? Bapak mamanya. Papa mamanya yang bilang, bukan orang lain. Ya. Saudara, di rumahlah bisa dilihat perubahan demi perubahan. Makin mengasihi Tuhan, harusnya makin jelas. Tidak munafik. Apa adanya, ya. Hidupnya semangat. Saya lihat ibu sangat semangat ya. Dan kita hidup bagi Tuhan. Maka orang akan melihat ada Tuhan dalam hidupnya. Jangan, ini jemaat Kairos ini hari Minggu, puji Tuhan, haleluya. Dia pergi di warung kecil itu juga puji Tuhan, haleluya, sambil begini-begini. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya itu bukan bikin malu gereja ini, tapi menghina Tuhan. Dan orang seperti itu pasti tidak punya Roh Kudus. Pasti. Kalau saudara masih beli togel, saudara tidak punya Roh Kudus. Ampuni saya Tuhan, ampuni, sudah beli kalah gak? Ampuni Tuhan, enggak lagi. Tapi tiap hari itu togel ya. Nanti tiba jamnya, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Berapa itu? Nah, tolong dulu. Udah jelas-jelas itu bukan istrinya. Tuhan ampuni, setelah main di sana, pulang ke rumah lihat istrinya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Terus dia baca lagi ayat Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Tuhan, aku mengaku, Tuhan, ampuni saya. Apalagi mau naik pesawat ya. Oh, jangan mati ini di pesawat. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Begitu mendarat, puji Tuhan. Dia mendarat mau kemana? Ketemu perempuan yang bukan istrinya. Ya. Jadi jelas dia tidak punya Roh Kudus. Ya. Kalau biasa mencuri, berhenti mencuri. Biasa bohong, berhenti bohong. Biasa ngutang nggak bayar, ya bayar, gitu ya, berhenti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Cobalah lihat perubahan itu dalam hidup saudara. Kalau saudara punya perubahan, semakin hari semakin progres yang baik dengan Tuhan, berarti saudara punya Roh Kudus. Khotbah saya sudah 1 jam lebih kayaknya. Sebenarnya saya nggak biasa khotbah sepanjang ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya memang Pak Nopendi bilang, saya bilang saya mau menangis kalau setiap kali lihat ini ya, tubuh itu begitu ya. Saya waktu lihat lift di sana ya, yang ada mereka berdua dari sini ke sini ke sini ke sini, itu pendek sekali. Kalau melangkah itu pendek sekali. Tapi saudara tahu, orang yang begitu jauh, tidak seperti sekarang mungkin 24 jam naik pesawat sampai, saya yakin berbulan-bulan dia sampai di sini. Itu tidak mudah. Tapi karena dia punya Roh Tuhan, dia melakukannya. Sekarang saudara ada di tanah ini, mengerikan sekali kalau yang hijau itu kuasai saudara. Dan saudara dengan tenang, tidak pernah doakan, tidak pernah mau, apalagi mau injili, berjenggot begini, pakai ini, wah turunan Arab, nggak mungkin saya injili. Kita injili saja, saudara-saudara seiman. Itu bukan penginjilan, itu namanya berteman. Wah itu jangan Pak, jangan bikin huru hara, biarkan saja mereka, biarkan kita. Tidak, mereka datang dengan misi yang hebat, semua dia tarik, dan kita dengan enteng nggak apa-apa. Kalau saudara punya Roh Kudus, roh yang berapi-api di sana itu harusnya ada pada saudara. Dan kalau ada Roh Kudus, tidak mungkin saudara tidak mau beritakan Injil. Ini yang terakhir yang tidak saya tulis. Tidak mungkin saudara punya Roh Kudus tapi tidak memberitakan Injil. Itu tidak mungkin. Ada yang salah pada saudara. Dan saya mengajak saudara untuk bertobat kembali. Lihat kasih mula-mula itu, kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.